SK yang baru, tapi belum muncul SK-nya, ini didampingi dengan pusat anaknya diikuti. Nah, saya dan Bu Putri itu sebenarnya satu tim di pusat gender sejak 2020-an ya Bu Putri ya. Nah, itu adalah lembaga kajian ya awalnya gender dan anak yang berada di LPDM Unesa lantai 6. Jadi di lantai 6 itu memang ada banyak pusat studi, cuma dari yang awalnya 13 sekarang ini tinggal 8. Salah satunya adalah pusat gender. Nah, ini yang sudah saya infokan bahwa kita patut berbangga hati kita bisa di depan persis patutan sosial ya 5 SDGs 5 gender equality. Cetak itu maknanya apa? Cetak. Sampai sekali nggak ada yang tahu. Ada yang tahu ini ada bonusnya ya nanti. Ini ada di depan persis patutan itu 5 SDGs 5 gender equality. Siapa yang bisa kasih jawaban? Ada bonus nih. Belum siapa yang dilewati? Bonusnya lewat ini jadinya. Mana bonusnya? Oke. Nah, jadi perlu saya sampaikan, alhamdulillah UNESA sejak 2022 ya, 22, 23, 24 ya. Jadi 2022 ketika UNESA mempersiapkan menjadi BPNBH itu kan salah satu aspek yang harus selalu diikuti. Jadi kriteria sebagai universitas yang unggul itu adalah mengikuti berbagai pemeringkatan. Ya, mungkin kalau pernah mendengar UNESA pemeringkatan UGM, Java Metric, atau THE, atau BUR, pernah mendengar istilah itu. Nah, ini menjadi konsekuensi kita sebagai universitas yang jadi BPNBH itu harus selalu mengikuti kompetisi itu. Nah, itu selalu ngomongnya peringkat, ya, ranking. Nah, gender itu masuk di THI. Saya kepanjangannya malah impact factor apa gitu ya. Nah, di situ ada kriteria gender yang 17 itu. Yang kalau kita kuliah pembangunan selalu diungkap SDGs gitu ya. Atau bahkan bidang lain SDGs itu ada 17. Awal UNESA mengikuti kompetisi itu 2021 akhir, baru kemudian 2022 diumumkan. Dan itu ternyata tiap tahun. Nah, alhamdulillah gender awal kali mengikuti bersama SDGs yang lain itu masuk peringkat 6 besar nasional. Tapi penilaiannya itu internasional. Webnya itu web internasional. Cuma dari ranking nasionalnya ranking 6 awalnya 2022. 2023 naik 1 ranking saja 5. 2024 masih ranking 5. Jadi tapi bagi kami itu sebuah prestasi yang diapresiasi oleh Pak Rektor ketika kita mendapatkan ranking ini. Buktinya apa? Ketika kebetulan ada teman suami itu yang alumni Australia mau mengadakan kerjasama penelitian Pak dengan salah satu universitas di Australia dengan PISA, tapi nggak bisa. Karena apa? PISA tidak masuk dalam peringkatan. Yang bisa masuk peringkatan itu ITS, UNER, UNESA, karena UNESA masuk dalam peringkat 5 besar gender ini. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan, termasuk kegiatan hari ini dengan mendapatkan mahasiswa hadir. Saya hari-hari ini memang satu yang saya bawa dua lembar ini untuk melihat bahwa SDGs gender di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dan mengalami proses perkembangan yang lebih baik karena saingan kita itu sangat dekat. Bukan
setahun kemarin itu masih di bawah UNESA, tapi kalau sekarang itu ranking 1. Jadi ya terus-terusan seperti itu Mas, dan klaim PTNB itu harus kita masuk dalam area yang sifatnya kompetisi dan punya kompetensi. Saya kira tidak terlalu banyak, tapi terima kasih support terhadap gender dan kerjasama gender dengan tim komunikasinya sudah lama sekali, karena saya memang sejak lama ada di pusat gender dan BPN. Terima kasih teman-teman mahasiswa, semoga bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Bapak Edi ini sebagai ilmu yang tentunya sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa-masa mendatang itu juga capaian yang bisa kita rasakan secara nyata gitu ya, semakin banyak hal-hal yang terkait dengan gender itu tadi, kesetaraan kita bisa merasakan manfaatnya ketika berada dalam kampus. Dan selanjutnya monggo Mas Anam, Bapak Anam untuk memberikan sambutan sebagai tuan rumah pada Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putri tadi sebagai kalau dibilang pembaca wajah yoga ya, mata kuliah. Dan juga Bu Safi sebagai Ketua Pusat Studi Gender, terima kasih sudah berkenan di IKOM UNESA. Mas Heaven juga terima kasih yang hari ini meluangkan waktu untuk sharing bersama dengan teman-teman mahasiswa IKOM yang hari ini luar biasa sekali. Kemarin cuma Mbak Putri bilangnya 30 sampai 40 gitu ya. Tapi saya harus gotong kursi. Iya, katanya kursinya kursi terminal tadi itu bilangnya. Tapi nggak kelihatan juga, bagus juga di belakangnya. Terima kasih Bu Safi. Kemarin saya itu secara nggak sengaja Mbak Putri adakan buku mahasiswa untuk akreditasi ya gitu ya. Dan luar biasa sekali karena buku itu sangat membantu kita sebagai luaran kita di dalam mata kuliah dan juga terpubliskan di buku. Itu sangat luar biasa sekali, kita terbantukan. Bu Safi, terima kasih. Semoga nanti tidak bosan-bosan dengan terbitan berikutnya, ya kan? Ditunggu dengan karya-karya mahasiswa. Kita sangat bangga sekali kepada mahasiswa IKOM ini. Karyanya banyak sekali, walaupun sedikit, ya kan? Walaupun sedikit, Pak banyak tugasnya ya. Itu adalah proyekmu, banyak luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bahkan bukan cuma buku, film, iklan yang dimanfaatkan oleh teman-teman ke lapangan sampai nanti produk-produk kompetensi dan juara-juara luar biasa sekali. Itu adalah karya mahasiswa IKOM UNESA. Dan ini semuanya berkat dari teman-teman semuanya ya. Karya-karya ini akan terkognisi di dalam akreditasi baik nasional maupun internasional nantinya. Itu harapan kita ya, nantinya di karya-karya mahasiswa kerjasama dengan pihak baik itu internal UNESA maupun eksternal UNESA, itu adalah benar-benar kuliah yang Anda lakukan sama ini gitu ya. Mungkin nanti ke depan antara pusat studi gender bukan cuma di publikasi saja, mungkin ada event-event yang lebih besar dan nantinya melibatkan mahasiswa IKOM UNESA untuk menjadi PhD dan lain sebagainya. Saya rasa karena kita itu mempunyai Bu Safi, mempunyai satu konsentrasi yang berbeda dengan yang lain, yakni adalah communication development. Dan communication development inilah bagian dari bagaimana kita berbicara tentang gender, ya kan? Bukan cuma kita hanya kesannya wacana saja, tapi ini adalah bagaimana kita memberikan sebuah implementasi betul ya kepada IKOM UNESA ini sebagai rohnya adalah perubahan sosial. Itu yang harus kita tekankan. Mas Eben, terima kasih untuk sekian kali kemarin sama Ratu Breu kalau salah ya. Radio Breu itu juga luar biasa. Kita ada kerjasama di penelitian dan pengabdian, yaitu kita konsen lagi ke
yang agak minoritas dan juga teman-teman disabilitas itu juga luar biasa. Dan makanya dari itu semuanya Mas Eben, semoga nggak bosan lagi, nanti ada berikutnya, semoga berkesinambungan dengan Aji dan juga Prodi Ilmu Komunikasi. Mungkin itu saja ya teman-teman semuanya, silakan nanti ikuti ya kuliah tamu ini, semoga nanti bisa bermanfaat dan juga aktif di dalam diskusi sehingga nanti kita tambah pengetahuan kita terkait tentang jurnalistik, jurnalisme advokasi, begitu teman-teman, luar biasa sekali. Oke, saya akhiri cukup sekian, Mbak Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena teman-teman kita kasih applause sekali lagi untuk oke. Ini masalah perlu sesi foto bersama ya, ini untuk keperluan prodi, pusat studi gender, dan juga keperluan itu website kita. Jadi ya kami berfoto dulu para narasumber. Teman-teman berdiri dulu ya. Oke, teman-teman ya. Berita tadi sudah dapat challenge-nya sekarang dinaikkan lagi. Berita juga bisa menjadi tools untuk melakukan kasih. Jadi kami ingin belajar dari Mas Eben gimana sih caranya menulis berita yang itu bisa sekaligus melakukan advokasi bagi para korban dalam berbagai kasus kekerasan. Saya nggak akan berlama-lama, monggo Mas Eben langsung saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, tadi udah diperkenalkan sedikit ya sama Besti saya. Besti, Mbak Putri. Jadi saya Eben Heiser namanya. Ada yang bilang, ada yang salah sebut, kadang Eben Heiser. Macam-macam. Saya seorang jurnalis saat ini di Harian Surya sebagai editor jurnalis sejak 2008. Ada yang 2008 lahir, itu lahir berapa rata-rata? 2005-2006 ya. Oke, jadi saya jurnalis, teman-teman masih lepas lepas tetek lah kata-katanya istri saya, lepas tetek namanya itu di
mulai makan lintasi dulu apa? Itulah. Di sapi ya, gitu ya. Tahunnya di sapi ya. Oke teman-teman, selain sebagai editor, saya terakhir ya dipercaya sebagai ketua aliansi jurnalis independen Surabaya. Aji Surabaya. Ada yang pernah dengar Aji Surabaya? Oke, ada satu yang pernah dengar. Jadi Aji Surabaya ini organisasi profesi jurnalis. Kami lahir sejak 94 di era-era Orde Baru. Aji ini sempat menjadi organisasi kelasnya kayak PKI ya. Kelasnya hampir kayak PKI ya, karena beberapa anggota kami waktu itu awal-awal itu ditangkap di penjara, kemudian kejar gitu ya, termasuk diculik juga karena teman Aji dianggap mengusik pemerintahan waktu itu, pemerintahnya Tom. Dan teman-teman yang bergabung di Aji, kalau zaman dulu hanya ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Teman-teman yang kemudian keluar dari PWI dan mendirikan Aji ini kemudian juga mendapatkan represi juga, represi di perusahaan, termasuk ada perintah dari pemerintah Orde Baru untuk memecat wartawan yang gabung dengan Aji. Gitu. Jadi, tapi kemudian reformasi kami kembali ya, gitu ya, kami kemudian dianggap sebagai wadah organisasi, wadah jurnalis, organisasi profesi yang sah. Jadi tidak ada lagi wadah tunggal. Wadah tunggal itu dulu cuma ada PWI, sekarang sudah ada Aji, ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi gitu. Nah teman-teman, saya penasaran, ini ada yang pengen jadi jurnalis nggak? Ini Pak. Hanya satu orang saya lihat angkat tangan. Bener nanti ada lagi? 2, 3, 4, 5. Masih harapan ya. Padahal ini jumlah kelasnya berapa? 6. Jumlah kelasnya berapa ya? 3 kelas. Satu kelas berapa orang? 40. Ini ada 100 orang berapa? Oke, kalau 5 orang jadi wartawan itu cuma sebelumnya aja ya. Selebihnya mau jadi apa? Kuliah di komunikasi ingin jadi apa? PR? Banyak kan PR sih ya. Oke teman-teman. Sorry, saya agak kurang enak. Kita akan berbicara soal jurnalisme advokat. Jurnalis yang berpihak pada korban, kerja-kerja jurnalistik yang berpihak pada korban. Akhir-akhir ini ya, mungkin dalam 1 tahun 2 tahun belakangan itu kita semakin sering ya mendapatkan paparan informasi tentang kekerasan. Apalagi kalau kita aktif di Twitter, X, aktif di itu, kemudian kita hampir tiap hari rasanya disuguhi berita-berita soal kekerasan. Berita perselingkuhan. Kemudian komunitas marah-marah gitu. Ada yang gabung komunitas marah-marah nih. Kita hampir tiap hari disuguhi informasi-informasi itu, belum selesai satu kekerasan muncul lagi kekerasan yang lain. Teman-teman kalau melihat postingan atau tren di Twitter yang berbicara anggaplah misalnya seksual, rata-rata netizen komentarnya seperti apa? Pakaian korban misalnya, menyalahkan korbannya. Ada lagi, ada yang memang kemudian empati pada korban. Menariknya di Twitter ini semua wacananya kumpul di satu teman-teman. Ada kelompok-kelompok feminis, ada kelompok-kelompok konservatif gitu ya. Ini semuanya pernah wacana di dalamnya gitu. Kadang-kadang sampai saya sendiri sampai sudah stop dulu karena ini rusak banget gitu loh. Saya sebagai jurnalis, sebagai editor, saya hampir tiap hari mendapatkan dan membaca dan melengkapi spot-spot. Untuk saya sendiri gitu ya, untuk saya sendiri
saya kadang-kadang harus memutuskan untuk oke, saya break dulu, karena rupanya peristiwa-peristiwa kekerasan ini, visualisasi ini ganggu banget ke mental saya. Saya punya anak kecil, kerjanya dari pagi sampai jam 7 malam rata-rata. Jadi kalau kerja saya setiap hari itu hampir minimal 25 berita di edit gitu ya. Dan itu macam-macam, ada berita senang, ada berita kekerasan, pencurian dan sebagainya gitu. Nah, ketika pulang capek, anak-anak umur 2 tahun selama 4 tahun mereka ngajak main-main. Bapaknya bagi anak-anak apa? Ketika saya capek gak siap dan paparan informasi-informasi yang kekerasan tadi, itu rasanya kayak gemes gitu loh. Ada informasi yang negatif ya, pengen parah gitu loh. Akhirnya udahlah, saya berpikir dulu sebelum masuk ke rumah, saya istirahat dulu, kita di pinggir kali gitu kan, karena rumahnya di pinggir kali gitu. Rumahnya di pinggir kali, jadi nongkrong dulu di pinggir kali, sebat dulu ya, sampai siap mentalnya baru menghadapi anak-anak. Nah, teman-teman itu nanti yang perasaan seperti ketika kita menggeluti jurnalisme. Oke, kita coba berikutnya. Ada yang bantu operator. Nah, jurnalis advokasi itu apa sih? Jurnalis advokasi itu ada yang dia secara terbuka berbicara, mohon kepada saya untuk mereka memberikan perhatian, memberikan empati, memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan, kepada orang-orang yang termarginalkan. Ini ini dari Careless, definisi dari Careless adalah seperti itu. Kemudian saya bahasakan yang lain. Jurnalisme advokasi memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang tidak bisa bersuara. Kelompok-kelompok yang tidak bisa bersuara ini contohnya apa? Saya sambil jalan ya. Kelompok-kelompok yang tidak bersuara dan yang tidak bisa bersuara ini kelompok-kelompok yang seperti apa kira-kira? Kelompok-kelompok kecil, disabilitas, minoritas, semua ya. Sabar. Makanya saya akan keliling gitu ya. Kelompok-kelompok mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, mereka nggak bisa, korban-korban pembulian, perundungan gitu kan. Saya berharap di Unesa ini nggak terjadi ya perundungan, meskipun beberapa waktu ini sempat viral ya di Twitter ya miris gitu, miris karena terjadi di tengah-tengah kita. Teman-teman ada yang pernah nonton Batman George Clooney? Batman tapi perannya George Clooney. George Clooney yang Batman Forever waktu musuhnya Joker, Mr. Freeze dan Penguin. Nah, bapaknya George Clooney ini adalah seorang jurnalis, Nick Clooney. Dia adalah orang yang menggeluti jurnalisme advokasi. Awal ketika Nick Clooney menggeluti jurnalisme advokasi adalah ketika dia melakukan kunjungan ke Uganda, liputan ke Uganda, dan dia melihat di sana ada genosida, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kemudian setelah dia balik ke sana, dia balik ke negaranya, dia kemudian berkomitmen untuk saya akan kembali ke negara saya dan menyuarakan hak-hak mereka ini agar hak mereka ini kemudian dipenuhi, agar mereka diselamatkan. Nah teman-teman, kalau melihat pemberitaan sekarang, gaya-gaya pemberitaan sekarang itu kan, wartawan itu kan datang dan pergi ya. Selesai satu isu, balik isu yang lainnya, satu isu lainnya, berubah isunya dalam waktu yang sangat cepat, terjadi pergeseran isu yang sangat ketika kita berbicara jurnalisme advokasi, kita tidak bisa saja, kita harus menuntaskan dari awal sampai akhir. Next, coba gambarnya seperti apa? Nah ini ya, jurnalis
itu kalau dalam undang-undang pers itu kan tugasnya to inform, to educate, untuk menghibur, menginformasikan, entertain itu untuk menghibur dan untuk mengedukasi. Kalau teman-teman melihat pemberitaan sementara ini sejauh ini paling banyak apa sih? Itu entertain ya. Mulai dari Nikita Mirzani yang marah-marah katanya, apalagi yang ramai sekarang baru ini hari yang lebih tua, padahal itu kalau kita berbicara dalam konteks gender itu kekerasan seksual, bisa jadi kekerasan seksual, tapi kemudian ada nadanya jadi berita entertain. Apalagi yang kemudian yang lagi ramai sekarang, yang lihat aja di Twitter trending topiknya apa? Perselingkuhan. Ya, perselingkuhan itu perselingkuhan yang ya. Istrinya lah roh dia bawa. Urusan ya orang kita sampai tahu loh sebenarnya. Itu urusan ranjangnya orang, urusan kamarnya rumah tangga kita sampai tahu. Nah, jurnalis advokasi tidak seperti itu. Dia tidak hanya menginformasikan, tapi dia juga membuat berita yang mendorong pembaca untuk bertindak melakukan sesuatu. Saya ambil contoh sebuah model jurnalis advokasi. Ada yang ingat kasus kekerasan seksual di Luwu Timur, yang pelakunya adalah bapaknya sendiri terhadap 3 anak kandungnya, yang kemudian bapaknya ini adalah seorang pejabat. Kasus itu sudah dilaporkan ke polisi, tapi kemudian oleh polisi tidak direspon, mendapatkan penanganan yang baik. Kemudian kasus ini diangkat oleh Project Multatuli PM, sehingga kemudian muncul tagar hashtag percuma lapor polisi, ya kan? Percuma lapor polisi, percuma lapor polisi. Teman-teman, kalau kita lihat gaya-gaya pemberitaan itu di Luwu Timur, redaksi atau reporternya Project Multatuli, dia mendampingi korban, dia bersama korban, dia merasakan penderitaannya korban, sehingga kemudian dia bisa membuat storytelling yang kuat. Bayangkan kalau saya hanya bertemu, kamu namanya siapa? Saya bertemu Nilam misalnya, Nilam atau Nilam? Nilam, saya bertemu Nilam. Saya bertemu Nilam wawancara 5 menit, saya kira-kira hanya mendapatkan informasi soal apa? Identitas gitu kan, kesan-kesan lah paling gitu ya, kesan-kesan. Tapi kalau kemudian bersama dengan kekerasan seksual, selama proses dari awal sampai akhirnya kita dapatkan informasinya banyak banget apa yang dirasakan dia, bahkan kadang-kadang kita harus merasakan dia. Jadi kami diaji teman-teman, diaji itu tugasnya adalah selain mengedukasi teman-teman jurnalis, saya juga melakukan dampingi korban. 2 kasus yang besar yang saya dampingi adalah, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis. Korbannya jurnalis perempuan anggota saya, gitu ya, jurnalis perempuan anggota saya. Prosesnya mendampingi dia itu tidak cukup 1 bulan 2 bulan. Hampir masa kepengurusan saya habiskan untuk mengawal kasus ini. Dan bagi saya sendiri itu melelahkan loh, ngurusin korban-korban, bukan ngurusin ya, apa ya, melayani mereka lah. Gak enak bahasanya kalau ngurusin gitu, melayani mereka ini. Karena satu, mereka ini yang ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, psikologinya terganggu. Dia menjadi sangat susah percaya sama orang lain, sulit percaya sama orang lain. Apalagi saya laki-laki, mendampingi dia dan dia punya trauma pada laki-laki. Bagaimana saya meyakinkan dia ya? Saya harus cari pendamping, saya harus cari psikolog. Teman-teman perempuan dari LBH, panggung aja. Saya mendorong, saya mengorkestra. Kamu gini, kamu gini. Tapi saya tidak bisa secara langsung berdekatan dengan dia, karena traumanya dia kuat. Itu ya. Nah,
bagi saya sendiri kemudian dari korban kekerasan seksual juga korban kekerasan oleh aparat. Salah satu jurnalis kami, Nur Hadi, ini sempat jadi peristiwa besar, dia disekap, dianiaya oleh polisi, disekap selama semalaman karena dia membuat pemberitaan ya yang sensitif. Itu Maret 2021 saja, dan prosesnya sampai 2023 baru selesai, 2 tahun, hampir 3 tahun saya berakhir. Advokasinya memang keduanya berjalan berhasil gitu ya, pelakunya kemudian ditindak semuanya termasuk kekerasan seksual, polisi-polisi tadi juga kemudian ditahan di penjara gitu ya. Bagi saya itu melelahkan gitu. Karena advokasi karena kita harus bersama korban, kita tinggal bersama mereka, kita merasakan mereka, kita kadang-kadang impornya harus mengeluarkan lebih banyak dana gitu ya, dana, tenaga pikiran. Itu sedikit gambaran. Tapi kemudian mengapa saya melakukan itu? Pemberitaan jurnalisme advokasi ini karena saya itu pembaca tahu bahwa ini loh ada orang yang butuh kalian tolong. Tidak harus dengan kalian suruh sangat langsung. Tapi ketika kemudian memainkan tagar percuma lapor polisi. Teman-teman, sekarang kalau kampanye advokasi itu kan kebanyakan lewat media sosial ya. Apa yang kemudian ditangani oleh polisi itu kan yang viral dulu. Jadi strategi advokasi sekarang itu memang nggak bisa dipungkiri, kita viralkan ini. Tapi kita viralkannya bukan kami di jurnalisme, memviralkannya itu bukan memviralkan yang ala netizen ya. Memviralkannya ya kemudian memang kami harus membuat pemberitaan yang berimbang, pemberitaan yang berpihak pada korban, yang mendampingi korban itu, dan ada aturan-aturannya. Misalnya tidak boleh mengungkap identitas korban. Salah satu ingat teman-teman, kasus kekerasan seksual, maaf ya, mungkin selama 2 jam ini kita akan teman-teman akan teringat pada kasus-kasus kekerasan yang mungkin agak apa ya, semoga nggak trigger lah ya. Tapi yang sensitif, teman-teman ingat kasus kekerasan seksual di mana korbannya waktu itu maaf, dia sudah diperkosa, dibunuh, kemudian maluannya dimasukin cakul. Terus enggak? Teman-teman, bagaimana kira-kira perasaan keluarga korban ketika membaca kronologi itu? Orang tuanya, ibunya mungkin saya nggak membaca sampai kitab sih. Makanya kemudian kami di jurnalisme, kami di pers itu harus benar-benar hati-hati menulisnya. Jangan sampai kemudian kami menciptakan kronologi, menggambarkan kronologi deskripsi yang justru membuat korban atau keluarga korban itu malah sedih. Gampangannya bahasanya adalah jangan sampai korban itu diperkosa 2 kali. Mengapa diperkosa 2 kali? Korban kekerasan seksual ketika dia diperkosa itu kan dia sudah trauma banget ya, lukanya dalam banget. Kemudian kita sebagai orang luar, jurnalis datang ke polisi, tak kronologinya nih. Dan teman-teman, entah itu di polisi, entah itu di Denpom gitu ya, kronologi di BAP itu kan detail banget ya. Sorry, detail banget gitu. Sampai ini yang saya pernah miris gitu ya, melihat BAP di Denpom, di polisi militer itu vulgar banget. Sudah kayak nonton apa ya, kalau kita dalam komunikasi itu kan ketika kita storytelling, kita membaca sesuatu kan di kepala kita ada film. Gambarkan, kita punya fantasi sendiri. Tiap orang mungkin beda, tapi akan mengikuti. Nah, wartawan kadang-kadang dengan dalih agar, oh aku ingin deskripsinya kuat agar emosinya pembaca ikut.
cerita kronologinya detail gitu ya. Sampai kemudian kisah itu dibaca oleh korban, dan dia trauma lagi teringat pada kejadian itu. Itulah saat di mana dia diperkosa 2 kali. Yang pertama dia diperkosa oleh pelaku kekerasan seksual itu, yang kedua adalah di mana dia diperkosa oleh media. Wartawannya akan kembali ke kantor, pulang, besok liputan lagi, dia nggak akan merasakan apa yang dirasakan oleh si korban. Tapi korbannya akan hidup selamanya dengan itu. Apalagi kalau itu media online. Apalagi kalau ini media online. Gak gampang loh kita minta redaksi itu untuk menghapus sebuah berita, men-take-down berita. Makanya kita harus hati-hati sebagai jurnalis itu ketika kita mendampingi korban, tapi ya nggak gitu-gitu amat, mendampinginya harus dengan hati-hati. Jangan sampai kemudian kita salah strategi, malah korbannya malah kita ada yang dibahasnya diperkosa 2 kali gitu ya. Yang kasusnya banyak terjadi adalah wartawan itu seringkali dia membuat pemberitaan kekerasan seksual dengan apa ya? Dia mungkin sudah tahu bahwa ada kewajiban untuk menyamarkan identitas korban. Anak-anak atau perempuan korban kekerasan seksual itu harus disamarkan identitas. Identitas itu apa sih teman-teman? Yang termasuk identitas itu apa aja? Nama, wajah, usia, alamat, tempat tinggal, jenis kelamin, nomor telepon, statusnya masih oke, pekerjaan lah ya. Kalau status itu kan abstrak banget ya. Identitas itu adalah apapun yang bisa menunjukkan kita, memberitahukan pembaca bahwa ini lo orangnya, gitu ya. Identitas. Jadi identitas itu hanya sekedar nama. Maka wartawan yang kemudian, saya menyembunyikan identitasnya. Namanya kemudian Nabila misalnya gitu ya, namanya Nabila. Semoga nggak ada yang namanya Nabila. Ada? Nabila. Ya, kemudian kita menyamarkan identitasnya NBL. Kira-kira ketika kemudian korban seksual itu kita tulis mahasiswa UNESA, mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya Timur misalnya, atau di kawasan Ketintang, kira-kira ngerti tidak? Terlalu spesifik. Makanya kemudian paling aman bagi saya ketika nulis korban kekerasan seksual itu nggak usah diinisial, tulis saja korban, apa bedanya? Udah korban, nggak ada nama, nggak ada identitas apa-apa. Nah, sekali wartawannya sudah nulis korban, nggak memunculkan nama, tapi kemudian anak ketiga dari polisi yang tinggal di wilayah Dukung ini, gitu kan? Kira-kira di Dukung itu yang polisinya punya anak 3 siapa? Kan masih bisa diungkap, masih bisa dicari. Nah, jadi korban identitasnya harus benar-benar tersembunyi. Next. Nah ini ya. Jadi saya ingin kita kembali ke definisi bahwa pers itu bukan sekedar untuk menginformasikan atau menghibur. Silakan pers itu memberikan liputan-liputan yang menghibur. Kita butuh edukasi, tapi hakikat kita adalah kita berpihak kepada, kita mengabdikan kepada publik, kita mengabdi kepada rakyat, dan rakyat yang kita bela siapa? Rakyat yang tidak punya ruang besar, tadi contohnya teman-teman banyak ya, disabilitas, korban kekerasan seksual, anak-anak seksual. Ini saya dan Mbak Putri dan kawan-kawan, Mas Awang, PKK dan sebagainya, ini sedang mendampingi teman-teman tunanetra. Radio Surabaya namanya, silakan di follow YouTube-nya. Kita momen-momen seperti ini untuk promote mereka. Radio Surabaya itu media yang dikelola oleh teman-teman tunanetra. Tunanetra yang enggak punya
pengalaman jadi jurnalis, tunanetra itu kebanyakan kan tukang pijat paling ya. Mereka mengakui. Kemudian kami Latih mereka untuk menjadi jurnalis dan mereka sudah bikin konten. Itu saat mereka jalan dengan tongkatnya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Nah, kenapa kemudian kelompok tunanetra ini sampai karena media mas yang tidak memberi ruang untuk mereka. Hampir ya mungkin berita-berita soal kisah-kisah tunanetra itu munculnya hanya di hari-hari berita internasional misalnya. Tidak ada benar-benar kemudian mengangkat apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh tunanetra itu. Di blognya di kampus teman-teman tunanetra akan masuk ruang serius bingung mereka. Kamu gaji bloknya itu yang kalau misalkan di trotoar dia jalan yang berbeda sendiri, satu kota itu gaji blok simpati mereka. Kalau di Surabaya gaji blok kadang-kadang bukanya langsung siap listrik. Kita nggak pernah merasakan, kita nggak pernah memahami itu karena kita nggak pernah melakukan itu. Tapi kemudian perspektif mereka, kita jadi tahu bahwa oh iya ya ini ternyata nggak ada representasi. Gaji blok fasilitas ini nggak ada representasi. Jadi kita pers harusnya berpihak pada yang lemah tentang pendidikan, tidak punya ruang macam-macam tapi bisa anak-anak berkebutuhan, kemudian masyarakat adat yang tanahnya diambil negara banyak lagi sebagainya. Nah ini ya serangannya. Saya bilang kita mengerjakan jurnalisme advokasi, kita berpihak pada korban itu nggak gampang. Ada challenge-nya. Yang pertama, backlash. Backlash itu kayak serangan balik itu lah. Jadi ketika kita berpihak pada yang lemah, media itu kan kuat ya. Media itu kuat, dia bisa mempengaruhi orang. Tulisan kita bisa mempengaruhi orang. Tulisannya Project Putri tadi bisa mempengaruhi netizen untuk bikin menaikkan tagar cuma lapor polisi. Sehingga kemudian polisi mengangkat kasus itu lagi, kan? Tapi tantangannya ketika kita berpihak pada yang lemah, maka yang kuat akan melawan kita. Pasti ada yang nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Dan ini banyak terjadi. Ada serangan-serangan balik. Serangan baliknya seperti apa tadi? Ada teman-teman yang disekap oleh polisi. Victor Mambor, jurnalis di Papua, dia membuat berita-berita soal masyarakat Papua yang dia direpresi oleh negara. Dan terjadi pada Victor Mambor adalah rumahnya dibom. Kemudian mobilnya dibakar. Lalu 2 minggu yang lalu kantornya dibakar. Kemudian teman-teman ingat narasi ketika dia membuat pemberitaan, saya lupa, tapi kemudian narasi ini dia diretas, WA-nya kelompok krunya narasi diretas, Mata Nasional dan kawan-kawan krunya itu diretas. Itu serangan-serangan kita. Kemudian ada potensi kriminalisasi juga. Ketika kita membuat pemberitaan yang dianggap menyudutkan kelompok tertentu, kemudian kita dilaporkan dengan ya lucu, dilaporkannya dengan undang-undang ITE, padahal undang-undang pers itu undang-undangnya dalam undang-undang pers. Akan ada selalu potensi serangan. Makanya kemudian saya punya Instagram itu baru bulan Juni kemarin kalau nggak salah, baru bikin Instagram. Dulu sudah punya Instagram, tapi kemudian karena saya aktif di advokasi, kemudian saya jadi takut. Karena di Instagram tersebut banyak data-data pribadi yang saya munculkan. Ada foto rumah saya, ada foto anak-anak saya, ada foto istri saya. Sekarang ini gampang banget kalau kita mau profiling orang sebenarnya. Bener kan?
Di sini ada yang pernah ngecek namanya Google nggak? Ya. Ada yang namanya nggak muncul sama sekali Google? Ya, kalau Anda nggak muncul namanya di Google, Anda nggak eksis sekarang. Anda nggak ada. Setidaknya, kalaupun nggak ada blog atau apa, nggak ada pemeriksaan dan soal Anda, Japon kan muncul ya, datanya dan semuanya terrecord di sana. Dan ketika saya kemudian aktif dalam aplikasi, saya dulu bermedia sosial, Instagram dan sekarang kalau banyak data pribadi. Apalagi waktu itu juga sempat rumah saya didatangi orang nggak kenal. Ketika provokasi lawan polisi, ya, rumah saya didatangi mobil. Saya nggak tahu mobil ini siapa, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti di depan rumah atau rumah. Posisi saya lagi di dalam kelihatan, ya. Saya kejar keluar, ya kabur. Kemudian tiba-tiba ada drone melayang di depan rumah dalam cara yang sangat pendek, ya. Agak pas. Kemudian kita sambil jalan pulang dari pengadilan diikuti teman-teman. Dan kemudian saya harus di rumah saya harus membantu protokol keselamatan. Ketika misalnya protokol keselamatan contohnya adalah ketika misalnya saya 21 kali 24 jam tidak ada kabar, maka istri saya harus siap. Jadi istri saya langsung tahu ketika saya 1 kali 24 jam tidak ada kabar, dia akan menghubungi teman beberapa organisasi yang kemudian kedua dia akan menghubungi ART. Misalnya sudah saya bikin aturan seperti itu. ART-nya ini nanti kamu tak tolong jadi siap. Dan kalau perjalanan berangkat kerja atau pulang kerja, saya memang betul yang berbeda. Karena saya takutnya kemudian HP saya ini sudah diretas, WA saya ini sudah pernah diretas. Ketika sudah pernah diretas, kemudian perangkatnya sudah pernah diretas, gitu ya. Orang jadi tahu loh saya kemana saja, karena perangkat kita itu coba lihat HP-nya aktif nggak, mail location-nya. Teman-teman bayangkan kalau misalnya HP ini kan isinya macam-macam ya, bukannya hanya WA pesan-pesan WA aja. Teman-teman mungkin nyimpen KHS juga itu ya, KHS, KTP ya, foto keluarga, foto apapun itu bisa. Bayangkan kalau kemudian perangkat kita diretas. Saya lihat nanti takut apa? Karena kehidupan kita sudah dikuasai orang lain. Mobile banking sudah dikuasai orang lain. Coba cek. Perangkat teman-teman sudah pernah melakukan cek sendiri nggak? Mungkin nggak tiap bulan cek. Ada berapa perangkat sih yang tersambung ke akun saya? Pernah nggak dicek teman-teman apakah email saya sudah pernah kena menjadi kena breach misalnya, dijual di kabar misalnya. Padahal kita di perangkat semuanya. Kalau itu kemudian dipegang orang lain, panik. Sekarang ini kalau ketinggalan dompet, saya nggak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan HP, aku hilang saja udah. Karena sistem itu nggak tahu suasana baru, kita punya kita semuanya itu jadi apa itu apa itu potensi serangan balik itu bisa relatif. Kemudian ekonomi media, masalahnya lagi sebagainya adalah media sekarang, media online, media itu cenderung membuat berita yang seneng-seneng aja, yang viral-viral aja, gitu ya, viral aja, dan kadang-kadang mengabaikan perlindungan terhadap korban. Kalau kita mengambil contoh kasus Dr. PPDS Udin yang bunuh diri kemarin, ya, kami juga dia, teman-teman, korbannya orang sudah meninggal, ya. Kemudian karena pembacanya banyak, ayo kita cari satu akhirnya, kita cari pasien,
wasiat itu tulisan orang meninggal keluarga. Kemudian jurnalis berlomba-lomba untuk mencari kemudian ketika kita membuat pemberitaan yang tadi mungkin menyampaikan identitas korban, mungkin saat ini kita nggak merasa, tapi kemudian itu akan berdampak mungkin 10 tahun lagi. Anak-anak korban kekerasan seksual sekarang umur 10 tahun misalnya gitu ya, 10 tahun lagi bilanya masih ada, kira-kira umur 20 tahun dia siap menikah, kemudian mencari calon suaminya, iseng-iseng mencari tanya namanya dia, kira-kira kayak gitu namanya. Nggak ada yang benar-benar harus hati-hati. Nah, masalahnya media beberapa media sekarang ini mereka akan membuat berita-berita yang kira-kira dia akan mengundang pulang sehingga berita-berita. Nah, kemudian prosesnya panjang jurnalisme advokasi, jadi nggak cukup hanya sekali datang pulang. Kita harus berdampingi dari awal sampai akhir jurnalisme advokasi. Dan berbicara dari perspektifnya. Nah, sekarang pertanyaan, jurnalisme itu harus netral kan? Artinya jurnalisme adalah harus netral. Jurnalisme itu harus boleh berpihak atau tidak? Boleh berpihak, nah, kalau kemudian jurnalisme harus berpihak, kalau jurnalisme harus berpihak, tapi jurnalisme boleh berpihak, tapi kemudian ada juga yang bilang jurnalisme itu harus netral, wartawan harus netral. Kira-kira gini, saya sepakat wartawan itu harus netral, tapi saya juga sepakat wartawan itu harus berpihak. Berpihaknya pada kelompok lemah. Iya, caranya mendengarkan kedua belah pihak. Oke, misalkan saya berpihak pada korban gitu ya. Tapi ketika keberpihakan saya pada korban itu tidak serta-merta membungkam kelompok yang kuat tadi. Kelompok yang kuat tadi tetap harus diberikan ruang untuk bicara. Misalnya kekerasan seksual di Luwu Timur tadi lawannya adalah polisi. Polisi tetap harus diberi ruang untuk bicara itu. Ketika saya melawan polisi misalnya, yang saya lawan itu bukan institusi Polri-nya, saya juga nggak sepakat kalau kemudian kita harus menghapuskan institusi Polri itu dari tanah air. Ya, kita polisi iya untuk menertibkan keamanan. Kita polisi dan polisi kita butuh kok. Tapi yang tidak kita butuhkan adalah polisi yang jahat, gitu kan. Makanya kemudian ketika kita melawan polisi dalam konteks pemberitaan, sebenarnya yang kita lawan, yang kita tujuannya adalah untuk mengingatkan polisi, hai bapak polisi, kamu harus berubah. Saya butuh kamu, tapi kamu harus berubah. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Itulah tugasnya pers, melakukan kritik, mengingatkan pada kekuasaan. Nah, ini prosesnya panjang teman-teman. Kadang-kadang dianggap kita memusuhi polisi ya, kalau dianggap kita mau memusuhi kekuasaan kadang-kadang. Tapi kita memang harus resistennya di sini, harus resiliennya, bukan resisten ya. Resiliennya di sini. Kita harus konsisten ada di sampingnya korban. Kemudian ada pertanyaan. Kalau kita selalu hanya pro korban misalnya, ternyata kekerasan seksual itu ternyata tidak ada. Itu piye? Pernah ya? Kita pro korban, tapi ternyata korbannya manipulatif. Ternyata korbannya hanya pura-pura. Ada beberapa kali 1-2 kasus gitu ya, 1-2 kasus yang ternyata tidak benar-benar terjadi. Dan kita lakukan apa? Tetap kita pro korban dulu teman. Kita pro korban sampai kemudian fakta lain berbicara. Jadi kita pro korban, kita mendampingi korban itu bukan berarti kita tidak mencari kebenaran, kita mencari kebenaran yang lain.
kebenaran itu kan tidak hanya dari sisi korban. Kita cari saksi-saksi yang lainnya. Kita mau mengatakan fakta-fakta kayak gini, ini cocok nggak faktanya lagi? Logis nggak kalau kayak gitu gitu kan? Kita berpihak pada korban, iya, berpihak pada korban kekerasan seksual, pada masyarakat ada, tapi kita harus tahu fakta juga. Tetap tidak mengabaikan fakta gitu. Oke teman-teman, sebelumnya saya tak unjuk dulu gitu ya. Ada yang mau ditanyakan langsung silakan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan jelek. Pertanyaan jelek adalah pertanyaan yang tidak jadi ditanyakan. Skripsi yang jelas adalah skripsi yang tidak selesai. Nilam. Boleh bersalah gitu. Baik, perkenalkan nama saya ini, saya dari kelas 2024D. Bertanya, Pak, bagaimana? Dalam perjalanan sebagai jurnalistik, tentunya jurnalistik lah sekarang nih. Ngomong dari jurnalistik tata bahasa ini ada kan? Ya oke. Dalam perjalanan sebagai seorang jurnalis, tentunya kan Anda harus meliput di lokasi-lokasi yang beresiko tinggi, misalnya kayak di bencana alam atau seperti konflik yang bersenjata seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana sih Anda mempersiapkan diri dalam situasi itu agar tetap aman dan bisa tetap fokus meliput sekaligus untuk menjaga keselamatan. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan kayak di interview, bagaimana Anda jadi interview HR? Nah itu masih terkait dengan ini gitu ya, masih nanti bisa langsung saya jawab juga sekalian. Tapi masih terkait. Next coba, nanti saya jawab ya, bilang. Next. Jawabannya nomor 2 ini loh, mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Teman-teman, strategi kita dalam jurnalisme advokasi itu kita nggak bisa kerja sendiri. Prinsipnya semakin kuat kolaborasi, semakin kuat jejaring, itu maka semakin kuat dampaknya. Aji ketika melakukan advokasi nggak akan jalan sendiri teman-teman, nggak akan jalan sendiri. Akan melibatkan psikolog misalnya, akan melibatkan LBH, akan melibatkan organisasi-organisasi yang lainnya, akan melibatkan pengacara. Jadi kami di Aji sudah punya pengacara sendiri gitu ya, komite advokat. Kita sudah punya beberapa orang yang kemudian mereka akan secara pro bono, secara gratis mendampingi ketika ada kasus keras terhadap jurnalis. Yang kedua, melibatkan psikolog dalam kasus KS tadi. Dia yang kami minta untuk mendampingi korban, memberikan terapi dan sebagainya pada korban. Dengan LBH ini juga strategi mitigasinya, gitu, mitigasinya. Bagaimana beracara nanti di pengadilan, bagaimana membuat laporan di polisi, gitu kan. Kemudian mitigasi risiko. Dalam konteks saya akan melakukan liputan ke area konflik atau ke tempat-tempat lokasi bencana, saya harus punya standar keamanan sendiri. Misalnya, kalau dulu ini yang dulu saya lakukan, tapi sekarang sudah nggak saya lakukan lagi karena sudah nggak ke lapangan lagi, sudah lama nggak ke lapangan. Tapi ketika saya masih ditugaskan di lapangan, dulu masih ngekos gitu ya. Di kosan itu ada satu tas ransel karya gitu ya. Isinya itu sudah baju ganti gitu ya. Baju ganti, terus kemudian power bank, botol minum, semuanya ada di sana, korek api juga. Segala sesuatu yang kira-kira saya butuhkan untuk survive keluar. Jadi ketika saya misalkan langsung ditelepon pimpinan, hari ini tolong berangkat ke Banyuwangi, kapan Pak? Sekarang berangkat, nanti dikirim uangnya, berangkat dulu aja.
tinggal ambil tas langsung berangkat. Ada bencana, ada gunung meletus misalnya, berangkat ke Semeru sekarang, langsung ambil tas, gitu kan, udah berangkat. Karena di tas ini peralatannya sudah standar. Sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Kecuali kemarin lagi rame-rame isu megatrust itu aja, kemudian di rumah disiapkan. Termasuk kemudian teman-teman ketika di sekitar kita potensi bencana, apa sih yang harus kita siapkan di rumah misalnya. Itu penting juga kok untuk personal daycare kita ya, untuk hari-hari kita gitu. Ketika ada bencana, maka kemudian kita harus tahu tas untuk ijazah itu gimana sih, sertifikat rumah itu gimana. Sertifikat rumah itu udah langsung jadi satu ijazah itu. Jadi ketika rumah kebakaran itu yang saya selamatkan dulu, selain anak-anak ya, anak-anak baru itu dulu. Karena apa? Karena ini kan dokumen-dokumen penting. Itu mitigasi risiko. Ketika kemudian ingin meliput demo itu area-area konflik sebenarnya, maka saya nggak akan menggunakan jaket-jaket yang parasit dari parasit gitu ya. Karena apa? Kalau antisipasi, kalau ketika demo itu ada bakar-bakar ban, kemudian kena apinya, itu maka kemudian lukanya akan lebih parah kalau saya pakai jaket parasit. Kedua, kalau saya liputan demo, maka mungkin saya akan menyiapkan cairan atau air untuk membersihkan muka gitu ya, membersihkan muka ketika ada gas air mata misalnya. Atau saya misalkan bawa Google misalnya, masker gitu ya, Google bukan masker yang seperti itu mas. Karena kalau yang full, pakai helm misalnya. Motor kemudian saya parkir radius 200 meter dari lokasi demo misalnya. Jangan sampai kemudian demonya di DPRD, kemudian motor saya parkir di DPRD. Ketika mau rame-rame aku gak bisa menguntir ya, gitu. Tertahan. Kemudian ada yang sampai ini ya, teman-teman di AJ itu macam-macam juga. Ada yang sampai kemudian dia bikin badge nama ya, badge nama namanya Andreas misalnya. Andreas golongan darahnya A resus. Karena apa? Ketika kemudian dia misalkan nggak sengaja mengalami kecelakaan, jadi sasaran kekerasan misalnya, kemudian dia butuh pertolongan, itu langsung tahu golongan darahnya apa. Antisipasi. Kemudian ketika saya meliput ke sebuah tempat, saya harus memetakan dong jalur evakuasinya. Teman-teman, ini kalau ada bencana di gempa di sini gitu ya, sorry, semoga nggak terjadi. Kita paniknya bingung, kita keluarnya lama. Pintunya dua tutup semua. Teman-teman yang di sana mungkin keluarnya rasanya di sini, tapi kemudian di sana numpuk karena pintunya di sana. Di sana ada itu nggak? Ada exit, ada emergency nggak? Harusnya kan ada. Gitu. Kita sama sekali nggak berpikir ketika teman-teman masuk kuliah gitu ya. Kalau gempa ini nanti ya. Nah, ini nggak kelihatan, ini ada kaca nggak di situ? Ada nggak kaca yang bisa kita pecahkan misalnya? Iya, jadi mitigasi risiko itu luas banget teman-teman. Mitigasi termasuk kemudian ketika saya menghapus akun Instagram, akun Facebook dan sebagainya itu mitigasi risiko. Biasanya nggak menjadi korban serangan. Karena ketika saya meliput konflik antara TNI dengan warga di Harjo Kucaran di Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Ada yang anak Malang di sini? Enggak ada anak Malang di sini. Yang pernah ke Sedang Biru? Pernah ke Sedang Biru di Malang. Jadi Harjo Kucaran itu sebuah desa dekat Sedang Biru sana. Itu konfliknya cukup lama di sana antara TNI dan warga. Nah kemudian ketika saya ditugaskan untuk meliput ke sana, teman-teman itu beneran terjadi clash yang udah tawuran antara TNI dengan warga. Dari awal saya sudah mengatakan oke, saya nanti ketika ada antisipasi, ketika ada konflik, ada bentrok, saya harus berada di tempat yang tinggi. Nah kemudian saya naik ada sedikit gundukan ya, sedikit kecil gitu, saya naik di sana. Di sana saya leluasa mengambil gambar. Nah pertanyaannya kemudian, ya kemana jurnalisme damai? Jurnalisme damai itu kan jurnalisme yang mendamaikan bahasanya. Tapi kan ya nggak mungkin juga kemudian, wes pak jangan taruh ojo dulu pak, kemudian. Jadi polisi yang TNI sama warga ini orang-orang yang lebih panas ini. Ketika kemudian saya ada di posisi yang lebih tinggi,
saya melihat ada seorang anggota Denpom, dia dibacok warga, luka ini lebar banget lukanya. Tidak ada orang lain yang tahu. Ya kok kebetulan aku sih tahu gitu ya. Ya jurnalis ketika dia dalam ada posisi seperti itu, dia akan mengutamakan mengambil gambarnya atau gimana? Menolong. Mengambil gambar atau menolong dulu? Ada macam-macam ya, ada macam-macam. Oke. Yang saya lakukan adalah karena orang ini butuh pertolongan cepat, butuh pertolongan cepat. Gambar saya abaikan dulu. Saya turun datang ke TNI ini, kemudian saya ambil waktu itu saya pakai slayer gitu ya, pakai slayer. Ya itu saya bebat duluan dia tuh. Pokoknya pedangannya enggak. Jadi kita harus ngerti dikit-dikit P3K gitu. Penanganan darurat itu harus seperti apa gitu. Dibebat dulu lukanya, kemudian baru kita tolong ke teman-temannya. Pak tolong iki lo, bolomu. Kira bacok gitu kan, saya bacok. Baru kemudian ketika dia ditolong, barulah saya mengambil gambar. Ketika nggak ada orang lain yang menolong, maka kemudian saya harus menolong dia. Sama seperti ketika terjadi kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, jurnalis itu nolong dulu atau mengambil gambar dulu? Ya tolong dulu harusnya gitu. Baru tapi kalau kemudian ada orang yang menolong, ya sudah kita nggak apa-apa ambil gambar. Persoalannya sekarang ketika ada video semua orang ambil gambar semua gitu. Nggak ada sih dulu. Iya kan? Itu aja ada handphone gitu kadang-kadang gitu kan. Atau sama kecepatan langsung kirim SS. Ini gak ada sih dulu mati gitu. Itu. Ya, karena takut gitu kan. Karena takutnya karena apa? Takut apa? Takutnya takut jadi saksi. Selain mungkin karena dia nggak punya nabi, tapi kalau dia sudah punya kemampuan untuk penanganan darurat, harusnya dia bisa. Oh yang artinya harusnya seperti setidaknya dipinggirkan dulu lah. Itu. Jadi mitigasi risiko jawabannya. Ketika kita melakukan liputan darurat itu kita harus tahu potensi apa yang terjadi pada kita sehingga kita bisa mengamankan. Kemudian ini pemanfaatan media sosial atau pelibatan jurnalisme warga. Tadi saya bilang bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Ini harus diviralkan. Ketika diviralkan kemudian netizen itu bersuara. Jadi semakin besar impact. Next. Jadi ini sedikit teknik gitu ya. Mbak Putri saya sampai jam berapa? Jam 1 ya, oke. Ini disiapkan sampai jam 1. Next, ini panduan teknis ya pemberitaan yang berpihak pada korban. Next. Itu yang kita belum lagi. Jadi gambarnya sama aja dalam kompetisi. Teman-teman, ini yang harus kita lakukan ketika kita membuat pemberitaan yang berperspektif dengan korban. Ini harus kita perhatikan teknik-tekniknya ketika dalam tahap liputan, dalam tahap narasi pemberitaan, dalam tahap pembuatan visual. Dalam tahap peliputan, pertimbangkan kondisi korban dan pastikan korban itu membuat keputusannya sendiri. Ya, bukan kita yang memutuskan korban. Kondisinya korban seperti apa kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kalau dia nggak siap, dia nggak siap diwawancarai, jangan diwawancara dulu. Ini banyak sekali terjadi ya ketika kemudian ya tragedi besar. Misalnya ini karena stasiun televisi sangat suka kalau ada gambar-gambar yang mengharu gitu. Kecelakaan pesawat misalnya, kecelakaan pesawat kemudian yang diambil yang diwawancarai adalah keluarga korban gitu ya. Misalkan korbannya belum ketemu, penumpangnya gitu. Tapi keluarganya sudah ada di sana. Langsung pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Anda? Ditanya perasaan itu kan langsung meleleh gitu ya, langsung teringat gitu kan pada sanak saudaranya, orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Dia nggak bisa jawab, nangis. Nah itu soal yang dibutuhkan oleh penyiaran TV kan gitu banyak ya. Jadi tingkat korban itu siap untuk kita ya wawancarai gitu ya, makanya kita minta izin dulu. Teman-teman ingat nggak kasusnya, bukan kasus ini ya, ketika Bojonikan posisi
Marissa Haque kemarin meninggal dunia, anaknya diwawancarai di kuburan gitu, di pemakaman diwawancarai. Ada statement yang menarik dari anaknya, saya lupa namanya. Dia menjelaskan dikit keinginan terakhir mama sebelum meninggal yang belum bisa saya penuhi adalah ini bla 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 bla. Tapi statement terakhir dia adalah sudah puas kalian. Yes, itu viral. Sudah puas kalian. Itu langsung menohok wartawan deh tadi. Gampangnya nih, aku lagi berduka gitu loh. Baru kasih laki itu uang, kasih laki itu jeda. Nanti pasti aku bersiap perjuangan, tapi itu sekarang aku belum siap. Nah wartawannya kadang, Pak bagaimana perasaannya, apakah ada pesan terakhir? Loh ibu ini sama sakit wajah mah udah mau sebagai pesan terakhir. Itu menohok, itu sedikit untuk kritik juga loh bagi saya gitu. Ketika melihat pernyataan anaknya bahwa puas kalian, itu tajam. Itu pernyataan berbeda dengan ketika di luar negeri gitu ya. Kemarin siapa One Direction yang meninggal? Apa ada ya? Marissa Haque nggak tahu, sebenarnya beda. Ketika dia meninggal kemarin, itu kan atau seleb-seleb di luar negeri lah ya, di luar negeri. Itu ketika meninggal atau apa itu kan langsung ada statement resmi dari keluarga gitu ya. Kami terima kasih dan mohon dukungan dan kami minta waktu, kami minta ruang untuk tolong hormati kami. Itu yang kemudian tampaknya kita sulit untuk mewujudkan, menghadirkan yang dialami. Nah, jangankan untuk itu aja. Apalagi kalau kemudian korbannya korban KS misalnya. Kita paksa dia untuk menjawab pertanyaan kita kronologi misalnya, jangan dipaksa. Kalau dia belum siap. Dan upayakan korbannya anak-anak misalkan di bawah umur, minta dia didampingi. Kalau dia ada pendampingnya, wawancara aja dengan pendampingnya, jangan dengan korbannya. Karena korbannya ini tidak tahu. Saya pernah slip salah gitu ya. Ketika mewawancarai korban kekerasan seksual anak umur SMP, umurnya aja yang SMP, tapi dia sudah DO, sudah putus sekolah, sudah SD gitu ya. Karena dia terjebak kajian narkoba, sabu-sabu. Dia pacaran sama bandar. Bayangkan teman-teman anak umur SMP pacaran sama bandar. Dan dia sudah ketagihan. Ketika dia sudah ketagihan sabu-sabu itu dia tidak punya uang. Yang dia berikan apa? Seks. Bahasanya teman-teman pendamping ya, bahasanya kasar lah. Tapi si anak ini kemudian dia memberikan tubuhnya untuk ganti sabu-sabu tadi. Dan itu berlangsung sampai cukup lama, hampir setahunan, sampai kemudian dia diselamatkan oleh teman-teman relawan di Surabaya. Diselamatkan, dimasukkan di rehabilitasi gitu ya, kemudian saya wawancara dengan dia sudah agak baikan, sudah agak mendingan, sudah sedikit pulih, tapi saya minta wawancaranya dengan pendampingnya yang bicara. Sudah benar nggak orang? Sudah benar, pendampingnya yang bicara bukan dia, karena pendampingnya tahu risiko-risikonya. Ternyata setelah pemberitaan itu saya tayangkan, oke, identitasnya semua tersamar, tapi kemudian berita itu dibaca oleh orang tuanya korban, dan orang tuanya korban itu sudah cerai tanpa harus melihat identitasnya, langsung tahu bahwa itu anakku, ini anakku. Padahal nggak mengungkap identitas apa, hanya menyebut korban usia sekian itu aja. Betul. Oke. Intermezzo. Nah, orang tua marah lewat pendampingnya, tapi menegur saya. Pendampingnya juga minta maaf karena dia tidak menyadari bahwa si anak ini masih punya orang tua yang bertanggung jawab pada dia, meskipun orang tua harusnya saya minta izin dulu ke orang tuanya. Gitu ya. Jadi ketika korban belum bisa membuat keputusan sendiri, minta pendampingnya untuk membantu membuat keputusan. Kalau dia masih punya orang tuanya yang kita mintai membuat keputusan. Yang kedua,
narasi pemberitaan hindari penggunaan kata-kata atau diksi yang justru membuat korban trauma merasa dipermalukan atau dilecehkan atau terungkap identitasnya. Tadi ya, korban trauma, kata-kata yang justru membuat korban trauma itu misalnya apa sih teman-teman? Korban yang membuat merasa korban dipermalukan, membuat korban merasa dipermalukan, dilecehkan atau membuat korban merasa kecil. Penggunaan diksi-diksi seperti termasuk ini ya, penggunaan nama samaran bunga. Itu problematik buat saya, penggunaan nama samaran bunga. Kemudian pelakunya sebut saja namanya kumbang. Teman-teman, relasi kuasa antara kumbang dan bunga itu seperti apa sih? Kumbang datang mengambil sarinya pergi gitu ya. Seolah-olah si bunga ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Ketika kita membuat narasi bunga, kemudian samaran bunga, kemudian pelakunya samarannya kumbang, kemudian kita secara tidak langsung kita membuat si korban ini, kamu itu gak punya kekuatan apa-apa, kamu gak bisa melawan gitu. Ya kamu akan selalu jadi objek. Kita gak sadar ya, kita gak sadar bahwa itu problematik. Bunga, apapun namanya, kemudian oke, aku gak pakai nama samaran bunga, terus pakai nama apa? Melati, Podai, Mawar, dengan Lili gitu kan. Mengapa kemudian si pelaku disebut sebagai kumbang? Dia punya kuasa gitu kan. Sementara pemberitaan kita itu harusnya menguatkan korban, bukan melemahkan korban gitu. Kemudian tadi ya, kronologi itu jangan sampai kemudian dijaga secara detail lah. Cukup bahwa dia fakta bahwa dia diperkosa itu saja sudah cukup. Nah, terakhir kemudian kita juga harus mempertimbangkan kondisi sosial di sekitarnya. Di beberapa daerah mereka mungkin tidak akan terima dengan kata diperkosa. Maka kemudian apa ya, kita bisa menghaluskan dengan kata apa ya? Diruda paksa misalnya. Ada pernah dengar ruda paksa? Ya, ruda paksa itu diperkosa. Ruda paksa. Kemudian jangan menggunakan kata-kata begini seperti digagahi. Digagahi tadi kita, soalnya dia lemah dan orang lain gagah gitu. Soalnya dia nggak punya kekuatan untuk melawan, harusnya dia punya kekuatan untuk melawan. Kemudian visual, hindari penggunaan visual yang secara semiotik menempatkan korban pada posisi sebagai pihak yang lemah tadi. Contohnya banyak sekali narasi-narasi pemberitaan kekerasan seksual itu yang korbannya dia duduk di pojokan gitu ya, dipojokan, terpekur gitu kan, sementara pelakunya kelihatan foregroundnya tangan gitu ya, pegang tangannya gini gitu. Itu kan seolah menempatkan korban sebagai pihak yang sangat lemah ya. Jadi memang kalau di komunikasi nanti kita akan teman-teman belajar semiotik kan? Belum ya, nanti teman-teman akan belajar itu termasuk dalam visualisasi, misalkan poster campaign anti kekerasan seksual. Mungkin teman-teman harus berpikir itu juga, bahwa jangan sampai korban itu terlihat memang kelompok yang dia harus dikuatkan. Itu next. Nah ini ya, ketika peliputan lebih teknis lagi, konsen ini adalah bagaimana kita membuat kesepakatan dengan korban bahwa, hai korban, kalau saya kemudian akan menulis kisahmu, dampaknya kira-kira akan seperti ini, kamu siap gak? Ini yang dilakukan oleh teman-teman Balairung UGM ketika dia melakukan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa UGM, Agni nama samarannya gitu ya, didetailkan. Tapi dia, teman-teman Balairung sudah memberikan disclaimer bahwa ini sudah atas sebagai tujuan korban. Teman-teman, ini yang kita harus tahu, bahwa kadang-kadang korban itu sangat semangatnya untuk membela diri. Dia tidak tahu bahwa ada risiko di masa depan yang dia harus tanggung. Jadi kita harus kasih tahu, Mbak, oke, saya akan dampingi sampean, saya akan menulis cerita soal Mbak, tapi tidak seperti ini ya. Tidak seperti ini. Karena kalau seperti ini mungkin nanti bayangkan 10 tahun lagi Mbak itu sama. Bayangkan 10 tahun lagi sama punya anak misalnya. Kadang-kadang ingat kasusnya kemarin ketua KPU yang melakukan kekerasan seksual terhadap PDLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri. Itu kan korbannya katanya korbannya itu sudah menjelaskan, gak apa-apa munculkan saja nama saya sebagai jurnalis. Oke, sudah ada konsen ya, tapi kita harus berpikir
Mbak, 10 tahun lagi kamu mungkin akan menyesali keputusanmu hari ini. Karena mungkin 10 tahun lagi kamu akan menikah, misalnya 5 tahun lagi mungkin kamu akan menikah, 10 tahun lagi mungkin kamu punya anak, 15 tahun lagi punya anak. Kalau anakmu baca ini, bagaimana kamu menyikapinya? Kamu harus siap konsen. Jadi harus sepersetujuan keluarga dulu. Dan kalau mereka nggak tahu dampaknya, kita harus kasih tahu dampaknya seperti ini. Kemudian mitigasi risiko tadi sudah saya sampaikan apa aja. Kemudian support system ini adalah ketika kita dalam situasi yang bahaya rawan, apa yang harus dilakukan? Ketika korban dalam situasi yang rawan, apa yang harus dilakukan? Kita minta tolong siapa? Support systemnya untuk korban adalah kita menyediakan psikolog misalnya, kita menyediakan pendampingan hukum misalnya, kita harus cari. Kemudian ruang aman, safe space. Cukup langka ya teman-teman media massa di Indonesia yang dia memberikan safe space, shelter untuk korban-korban kekerasan seksual yang mereka liput. Oke, saya liput kamu tapi agar untuk keamananmu kamu tinggal di sini dulu sementara. Itu jarang sekali, tapi ada beberapa media itu sudah mulai melangkah ke sana. Ketika dia meliputkan kekerasan seksual dan korbannya butuh pendampingan, maka kemudian dia diungsikan dulu, diberi ruang. Dilakukan teman-teman ketika kemudian kami mengadvokasi kasus KS beberapa tahun yang lalu, kami harus membawa dia ke Jakarta, sebetulnya di sana. Dan itu difasilitasi oleh media. Gitu. Kemudian cek sebelum tayang, pastikan jangan ada yang miss, yang luput. Kemudian data pemberitaan tadi bagaimana ke depannya. Next. Nah, teman-teman, sebagai jurnalis ketika kita melakukan peliputan yang tujuannya adalah mengadvokasi korban, kita harus punya standar keamanan diri. Kita punya SOP keamanan. Setidaknya mencegah diri kita menjadi korban kekerasan. Ini harus. Saya nggak akan main karena waktu kita cuma sampai jam 4 gitu. Teman-teman silakan unduh di ini ya, linknya aplikasi ID Safety HTML. Di situ lengkap ada modul keamanan digital, teman-teman bagaimana memperlakukan perangkat HP, bagaimana teman-teman memperlakukan laptop, bagaimana teman-teman memperlakukan password, bagaimana teman-teman melakukan liputan demo, bagaimana teman-teman mengamankan keluarga, bagaimana teman-teman menjaga identitas diri, bagaimana teman-teman mengurangi potensi-potensi pembajakan yang ada di perangkat. Di situ lengkap, silakan diunduh dan sangat praktis sekali, sangat-sangat praktikal. Jadi ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Ini tidak hanya untuk jurnalis sebenarnya itu ya, karena sekarang eranya digital, teman-teman akan selalu punya potensi menjadi serangan digital. Setidaknya data Anda kemudian bocor diperjualbelikan. Saya rasa itu ya teman-teman, sedikit sharing dari saya bahwa jurnalisme advokasi itu sekarang menjadi kebutuhan karena semakin banyak bentuk kekerasan, semakin banyak kelompok-kelompok marginal yang direpresi. Kita akan semakin kesini kita semakin melihat berita-berita kekerasan seksual, pemerkosaan itu sebagai sebuah yang hampir tiap hari ada. Bahkan nggak perlu di media, di sekitar kita mungkin terjadi. Baik, karena bagaimana kalau kemudian teman kita jadi korban KS, semoga tidak terjadi. Tapi ketika kita terjadi, kan siapa tidak di samping mereka. Kita bisa tidak memanfaatkan media untuk membantu mereka. Jadi kita nggak akan kerja sendiri. Sekarang eranya digital campaign gitu, digital advokasi. Bahwa advokasi itu kita bisa bersama, kita bisa membantu orang dengan memanfaatkan kemampuan kita membuat konten, dengan kemampuan kita berjurnalistik. Saya harap sih dengan semakin banyaknya pemberitaan seperti ini, orang itu jadi semakin mikir gitu untuk melakukan kekerasan seksual. Sekarang ini kalau melakukan KS, jangan KS lah, perundungan gitu aja langsung muncul di Twitter gitu, langsung netizen bergerak. Jadi tolong berpikir 2 kali untuk Anda yang punya potensi melakukan kekerasan, pikirkanlah 2 kali gitu. Dan ketika Anda menjadi korban kekerasan seksual, Anda juga harus tahu
apa yang harus dilakukan. Tidak hanya kekerasan seksual apapun, perundungan, kalian juga tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika teman yang mengalami menjadi korban, maka teman-teman juga sudah harus tahu apa yang harus dilakukan. Itu dari saya, semoga 1,5 jam ini ada manfaatnya buat teman-teman gitu ya. Saya nggak ngajarin cara nulisnya. Cara nulis itu, belajar menulis itu nggak bisa sekali 2 kali 2 jam gini aja ngomong, nggak, teman-teman nggak akan bisa langsung mahir menulis. Bisa butuh bertahun-tahun. Saya belajar nulis, Mbak Putri juga belajar menulis gitu ya. Setidaknya belajar nulis akademik itu saya masih lemah gitu. Akademik writing itu saya masih lemah. Saya dan Mbak Putri lagi ngejar, sama-sama ngejar beasiswa gitu. Jadi curhatannya nulis akademik itu susah gitu. Karena saya kebiasaan nulis koran. Mungkin teman-teman lebih jago gitu. Tapi belajar nulis nggak cukup hanya sampai di sini gitu. Teman-teman silakan belajar nulis dimanapun. Tapi kuncinya belajar nulis itu cuma satu, membaca. Moco nulis, sudah itu aja. Iqra lewat Islam ya. Iqra membaca, ya benar ya Mbak? Sorry aku Kristen ya, aku tutup hati salah ya. Iqra membaca, tidak ada rumus yang lain untuk belajar. Kita belajar menulis, membaca. Kalau kita bisa, kalau kita membaca kita punya bekal untuk menulis. Kalau kita menulis merasa tulisannya kurang, kita baca lagi, oh ada bahan lagi, sudah. Fasenya cuma itu aja. Oke, saya rasa demikian. Saya serahkan kembali ke Mbak Puput bila ada pertanyaan. Saya masih semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sembari mendengar saya berdiskusi masih ada waktu 15 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Pri dari kelas 2024T. Jadi pertanyaan saya untuk Mas Eden, ketika kita sedang berada di lapangan ya Mas, kita sebagai jurnalis kan tentu tidak akan tahu kapan dan di mana narasumber yang mau kita wawancara ini hadir gitu. Nah, ketika misalkan kita tiba-tiba dihadapkan pada situasi narasumber itu sudah ada di depan mata kita dan situasi pasti sangat tidak kondusif, di mana pasti jurnalis lain juga sedang bergerombol di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya agar kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang memantik trauma korban seperti bagaimana perasaan Anda dan lain sebagainya, tapi tetap dapat mendapatkan atau memperoleh informasi yang akan kita angkat mengenai isu yang akan kita bahas gitu. Terima kasih. Oke, Ratri. Kalau kita mau meliput korban, saya sarankan tidak dengan cara doorstop seperti itu. Cara doorstop itu adalah ketika narasumber dia datang kemudian wartawan ngeroyok rame-rame di depan. Tidak, bukan dengan cara-cara seperti itu. Jurnalisme advokasi, wawancara doorstop semacam itu bisa kita lakukan kalau misalkan dia tokoh pejabat, gitu ya. Polisi misalnya, penyidik misalnya, nggak apa-apa kita lakukan itu. Tapi kalau korban, kita jangan sampai mewawancara dia di ruang yang sangat terbuka. Dia pasti nggak akan merasa nyaman. Pasti nggak akan merasa nyaman menceritakan pengalamannya gitu ya. Kadang-kadang teman-teman, ini yang blundernya polisi ya. Ya polisi pun nggak semuanya paham psikologinya korban gitu ya. Ketika ada kasus kekerasan seorang anak perempuan di Surabaya, dia terjebak di tempat prostitusi berkedok, tempat mati rijal. Si korban ini diajak oleh polisi menggelar konferensi pers. Yes, itu ada di YouTube, sampai masih ada. Polrestabes Surabaya. Saya menyesalkan. Si korban, seorang perempuan usia SMA, kemudian dia dihadirkan di konferensi pers menggunakan topeng untuk menyamarkan dia. Topengnya itu topeng yang kayak pesta-pesta dansa gitu teman-teman. Ingat ya, pesta topeng gitu ya. Teman-teman, ketika dia dihadirkan di situ, kemudian dia dihadirkan di situ, dia berhadapan dengan para wartawan. Wartawannya semuanya nggak punya perspektif gender juga, nggak punya perspektif korban juga, nggak belajar juga gitu.
Ketika kemudian sorry dulu, ini ada di paket pijat tadi itu ada paket ini ya, paket ini gitu ya. Pertanyaannya wartawan adalah, Mbak, yang paling enak paket yang mana? Ini anak kok, ini kan korban kekerasan seksual. Dia terpaksa, dia dijebak, dia masuk ke paket pijat tersebut itu melayani prostitusi. Tapi kemudian wartawannya nanya yang paling enak yang mana? Makanya kemudian kalau di dasar-dasar jurnalistik itu kan kalau panduan melakukan peliputan atau panduan melakukan wawancara, misalnya ada stop, itu kan ada wawancara tatap hanya berdua. Carilah momen-momen seperti itu, bikin janji. Ya tentu pendekatannya agak susah ya, tapi wawancara yang sukses itu adalah wawancara yang nyaman kalau katanya wawancara yang sukses itu adalah wawancara yang dilakukan dengan nyaman. Maksudnya nyaman ini apa? Ya korbannya merasa aman di sana. Korbannya tidak terganggu. Kita pun merasa nyaman sebagai reporter. Jadi yang nyaman itu bukan hanya narasumbernya, kita juga merasa nyaman. Kalau misalkan saya wawancara dengan narasumber kemudian di belakang dialui Satpol PP, ya, kira-kira nyaman nggak saya? Kan saya nggak nyaman. Gitu. Jadi selalu upayakan cari tempat yang baik, yang aman, yang safe untuk kita melakukan wawancara. Jangan berstop kalau pada korban. Karena ya waktunya nggak akan mungkin. Setidaknya sebaiknya kalau misalnya waktunya tidak mencukupi untuk mendapatkan pernyataan beliau, diambil itu jangan dinaikkan dulu. Kita nggak harus terpaksa, kita nggak harus siapa-siapa mengejar kita, mendorong kita untuk harus cepat memberitakan itu kan dari juga. Kadang-kadang kita harus menahan diri, ini belum siap untuk diberitakan. Meskipun ini lagi viral tapi enggak, ini belum siap untuk diberitakan. Ini masih rendah. Itu ya, tantri ya. Oke, sorry, ingatan jangka pendek ini agak bermasalah. Gara-gara COVID ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada lagi silakan. Oke. Semisal yang Namanya dulu. perkenalkan, nama saya Yuna Zaya dari 2024 ini. Siapa panggilannya? Apa? Panggilannya siapa? Yuna. Yuna. Tidak ada pelan dulu. Fotografi. Oke juga. Jaga Yuna. Yuna, sorry. Oke, semisal jurnalis tersebut menjadi korban di dalam sebuah kecelakaan. Nah, apakah itu jurnalis tersebut boleh meliput dirinya sendiri, menuliskan liputannya sendiri, kan itu kan bisa menjadi berita terdepan dan terupdate. Ya boleh. Saya jawabannya ya boleh saja. Saya jadi korban kan berarti saya merasakan sendiri. Point of view-nya orang pertama. Nggak harus jurnalis ketika menulis berita itu teman-teman jangan terpatok pada berita itu adalah di mana ada reporter mewawancarai korban atau reporter memberitakan korban. Ya, kalau reporternya sendiri mengalami itu kecelakaan tersebut dan dia punya cerita yang valid, kenapa di-share aja pengalamannya. Pemberitanya nggak harus dia tapi saya menulisnya hari itu saya menaiki pesawat di bla gitu ya. Kemudian terjadi bincang-bincangan, saya merasa tulisannya jadi semakin kuat ya. Personal gitu kan. Nah, jadi saya pikir nggak ada masalah menulisnya, tapi jangan sampai kemudian direkayasa untuk yang ini seringkali agak kuat di sana karena rekayasa saja, padahal itu sebenarnya enggak. Jangan baik lah kadang-kadang nulis wartawan ini takutnya wartawannya lebay, luka gitu aja tapi kemudian dibilangnya parah. Tetap harus ada bukti, tapi bukti itu bukan kemudian yang harus ditunjukkan gimana gitu ya. Buktinya itu adalah nanti ketika dipakai untuk dia harus mempertanggungjawabkan. Itu enggak.
itu loh ketika misalnya ditanya polisi gitu ya untuk urusan penyidikan misalnya, ini buktinya Pak, ini tisu saya Pak, ini contoh berarti kemarin masalah demo yang kami dampingi, yang dia dianiaya polisi tadi, dia menulis sendiri peristiwa yang dia alami, dengan kronologinya dia mengalami. Jam sekian saya datang ke lokasi pesta, jam sekian kemudian saya ditarik paksa dari lokasi pesta, jam sekian saya dipukuli, disekap di ruangan gudang, jam sekian saya dibawa ke hotel, di hotel saya ceritakan sendiri. Itu menjadi lebih kuat. Buktinya apa ya? Itu loh, saya divisum. Tapi kan bukti itu kemudian bukan ditampilkan di hati ya. Visum itu kan kalau dalam konteks hukum itu kan pro justisia, bahwa dia ditampilkan penyidikan. Tapi ketika itu nanti dipertanggungjawabkan di tempat pengadilan, itu punya. Itu. Dapat Pak nulis bahwa korban harus pick up, dia bisa melakukan sendiri, tidak apa-apa. Tapi dia harus berpikir hati. Gitu. Next, bisa dipahami ya. Silakan, ada lagi. Satu lagi, silakan. Oh, oke. Ini banyak dari itu. Salah satu hal yang jarang dilakukan oleh media atau jurnalis itu adalah dia secara terbuka minta maaf. Pak, nggak masalah kok wartawan media itu nggak masalah, karena kadang-kadang kami biasanya pada situasi di mana kebenaran itu menjadi sangat berat, abu-abu. Dan di saat yang di belakangan kemudian kita tahu bahwa kebenaran yang kita anggap benar di awal ternyata salah. Kalau kita berbicara fakta dalam jurnalisme, fakta jurnalis itu kan fakta empiris. Fakta empiris itu apa teman-teman? Empiris itu apa? Ayo, empiris itu apa? Ayo, metodologi penelitian sudah pernah. Oh belum ya? Oke, sorry. Saya terlalu ekspektasi. Fakta-fakta yang bersih adalah fakta-fakta yang bisa ditangkap oleh panca indera. Hari ini saya pakai baju biru, betul nggak? Panca indera Anda mengatakan demikian, tapi ketika kemudian ditulis, saya menulis, saya besok ganti baju merah, kemudian masih ditulis baju biru, kebenaran itu berubah nggak? Bukan fakta yang bahwa saya berubah ganti baju itu aja. Tapi kemudian fakta yang kita lihat hari ini bisa jadi tidak menjadi kebenaran ini. Karena ini yang kita temukan hari ini gitu loh. Mungkin hari ini kita hanya bisa melihat gajah dari depannya. Gajah dari depannya itu ada belalainya, ada kupingnya besar gitu ya. Tapi besok kita harus baru bisa melihat, oh alah gajah ternyata itu apa? Ekornya nggak sepanjang. Oh tampaknya ini ya akan ekornya gajah gitu ya. Perspektif kita kan berubah. Dan kebenaran dalam jurnalisme itu selalu bisa diperdebatkan. Dan kalau kemudian ternyata kita salah, hal yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Itu yang jarang banget dilakukan oleh media. Minta maaf, nggak ada salahnya sih minta maaf. Bahwa kami redaksi minta maaf atas kesalahan kami karena ini. Saya pikir permintaan maaf itu sebuah kita main gentle semua. Bahwa saya mengakui bahwa saya manusia biasa, saya jurnalis biasa, saya bisa salah. Tapi saya sudah melakukan serangkaian prosedur untuk memastikan itu benar. Kalau ternyata kemudian saya salah, ya saya mohon maaf. Saya tidak ada tendensi macam-macam. Take down dan tapi kemudian di berita yang sudah muncul ditulis saja berita ini ada kesalahan dalam berita ini kan. Mungkin alamatnya URL-nya mungkin nggak akan berubah, tapi bisa
statement, tapi di ralat artikel. Baru di akhir artikel kemudian kita sebutkan bahwa artikel ini sudah mengalami perubahan karena kami salah memahami informasi. Kami mohon maaf atas kesalahannya itu. Jadi gak apa-apa, minta maaf kan? Bukan take down ya, bukan take down. Artinya bahwa kita punya kesalahan, kita minta maaf, kita sampaikan ke publik akan bisa memahami. Daripada kemudian kita, oh ini salah ya, kita hapus saja. Seolah-olah kita nggak pernah melakukan kesalahan. Seolah-olah kita bersih, seolah-olah kita juga. Daripada itu mending kita maaf aja. Karena di kemarin Tempo ya, teman-teman kemarin minta maaf. Nah, Tempo minta maaf, sorry ya Pak. Tempo kemarin membuat berita yang tidak berperspektif pada korban. Tempo kami minta maaf kekerasan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun dalam jurnalistik menggambarkan sadisme dan perbuatan korban bersengaja dan tidak sengaja adalah kekeliruan. Ini kami minta maaf telah menayangkan berita berjudul Adi Armando sempat menangis dan meminta ampun kepada pengeroyok pada 11 April 2022 dan mengembangnya di akun media sosial Tempo pada Tempo minta maaf. Itu fair kok, minta maaf. Kemarin dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia Timur juga Tempo juga mendapatkan rilis dari advokat pengacara pelaku dan bahasanya itu sangat pro pelaku, teman-teman jurnalis kemudian mengkritisi itu dan Tempo dengan terbuka minta maaf, kami salah, terima kasih sudah menyampaikan dengan minta maaf, artinya sudah kita gitu ya. Jadi bukan penting bukan menghapus, tidak menghilangkan jejak, kalau ada pengakuan bahwa saya salah dan saya akan memperbaiki. Ada lagi teman-teman? Bisa 3 menit. Serahkan lagi Mbak Putri. Terima kasih banyak Mas Ebert, luar biasa sekali ini tadi saya tuh kadang meng-capture apa yang menarik dari ini ya, berita yang ada di media, termasuk permintaan maaf Tempo itu tahun 2022, berarti 2 tahun yang lalu ketika ada Armando dikeroyok dalam tim mahasiswa. Kemudian kadang juga media melakukan perubahan atau pergantian judul setelah mendapatkan kritik di masyarakat, meskipun kadang media masih malu-malu mengakui kesalahan yang tadi ya, tetapi saya rasa ini hal yang baik ketika ada masukan kemudian mereka melakukan revisi seperti itu. Terkait dengan konsen itu tadi juga ada satu berita yang menarik akhir-akhir ini, meskipun itu tidak terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, ketika ini masih ada salah satu ibu yang menjadi korban kekerasan seksual dari suaminya sendiri selama puluhan tahun. Ya mungkin teman-teman itu nggak kasus itu. Ibu-ibu menjadi korban, jadi ini sering dibius oleh suaminya karena suaminya itu punya kelainan perilaku seksual gitu ya. Senang kalau melihat istrinya itu dengan orang lain. Jadi istrinya itu sering dibius dan kemudian suaminya itu mendatangkan laki-laki lain seperti itu. Dan itu terjadi selama puluhan tahun, terjadi di Inggris. Akhirnya terbongkar dan ibu saya mengikuti ya kalau kasus itu ya Mas ya. Ibu itu kemudian menghilangkan hak apa ya namanya ya. Tapi hak bahwa di sana perlindungan terhadap korban itu kan jauh lebih baik daripada di Indonesia. Lalu dia menghilangkan hak tersebut atas dirinya sendiri. Dia membuka identitasnya, dia hadir di persidangan, kemudian dia meminta media, mempersilahkan media untuk memajang foto dirinya dan lain sebagainya, karena dia merasa bahwa ini pembelajaran supaya orang belajar dari kasus yang dia alami seperti itu. Dan yang terjadi kemudian ketika kasus tersebut terungkap, ya orang terlihat ya ternyata ada kasus demikian itu ada. Dan yang lebih mengingat lagi adalah itu terjadi di satu desa di sana, di satu desa di mana para pelakunya ternyata orang-orang yang pernah dipanggil oleh suaminya itu yang nggak jauh dari lingkungan mereka, tetangga mereka gitu. Jadi suasana kampus itu akhirnya sangat tegang gara-gara kasus tersebut. Nah, saya nggak kebayang hukum itu terjadi
jurnalis kemudian pernah mendapatkan modul keamanan jurnalis, karena nggak semua jurnalis terliterasi dengan baik bagaimana membuat liputan yang pro korban. Seperti itu. Dan terima kasih Mas Edan sudah berkenan sharing. Saya yakin yang sedikit ini akan menggugah rasa penasaran teman-teman. Dan saya yakin ini belum cukup teman-teman. Kita masih harus banyak berlatih. Saya sendiri juga masih harus banyak berlatih. Tapi semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi bekal Anda. Memang tidak semuanya akan menjadi jurnalis, tapi anak komunikasi itu pasti akan mendapatkan kesempatan nanti untuk membuat pesan dalam konteks apapun. Nah, saya berharap apapun nanti yang Anda buat, pesan yang Anda ciptakan itu adalah pesan-pesan yang tidak berpotensi melakukan kekerasan kedua terhadap korban dalam sebuah peristiwa. Oke, kerja Mas Evan, mungkin ada statement terakhir sebelum saya tutup. Ya, terima kasih karena diberi kesempatan untuk ngasih nyebarkan virus lah ya, bukan virus batuknya tapi virus advokasi bahwa kita jurnalis itu enggak apapun lah teman-teman ya, nanti mau jadi jurnalis atau menjadi PR gitu ya, nanti sampaikan Pak Menteri bahwa teman-teman akan membuat konten di media apapun, dan prinsipnya kita tetap berpihak pada korban, melindungi korban. Kalau yang lemah, memakai yang lemah, yaitu itu tugas kita gitu. Jadi saya berharap 2 jam ini teman gitu ya. Jadi tadi di WA sama orang tua salah satu mahasiswa gitu ya. Ternyata ada yang berbahasa ya, semoga ada ilmunya ya untuk teman-teman. Saya sih berharap nanti kita bisa ketemu lagi, diskusi lagi. Monggo kalau misalkan mau diskusi ilmu, saya terbuka, kita ajar kontaknya ke Mbak Putri atau di Instagram bisa langsung japri gitu ya. Biar aja di profilnya Mbak Putri ada gitu. Oke, sekali lagi teman-teman terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Saya harap ini ada manfaatnya. Kita jumpa lagi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah tamu hari ini, kita kembali pada urusan kelas dasar jurnalistik ya. Oke, saya mohon maaf karena ruangan ini ternyata tidak cukup untuk semua mahasiswa. Terus tadi ada yang menanyakan bullyingnya bagaimana, karena saya katakan ya kalau memang nggak bisa masuk ruangan bisa mengikuti live streaming. Tapi ternyata hari ini juga terkendala live streamingnya ya Mas ya, terkendala dan nanti bisa dilihat di YouTube. Bisa dilihat di YouTube. Kenapa itu wajib untuk melihat yang belum yang belum sempat untuk mengikuti pada hari ini? Karena akan ada tugas seperti ini. Masalah tugas itu. Padahal beda saya dari tugas ya. Ada tugas-tugasnya ngapain enggak? Tugasnya kali ini nggak liputan. Tapi tolong teman-teman mencari satu berita yang itu menurut Anda berita tersebut apa ya? Berita tersebut tidak memiliki perspektif pro korban. Cari satu berita kemudian Anda analisis ya. Anda analisis yang tidak memiliki perspektif pro korban. Ya, Anda melihat ada masalah dalam narasi yang ada di dalam berita tersebut. Oke. Ya, silakan cari. Bu, beritanya apakah harus yang ada di internet? Enggak. Kalau kalian menemukan cetak silahkan, kalau kemudian menemukan di internet boleh, tapi harus disertai penjelasan kenapa berita tersebut menurut Anda bermasalah kalau dilihat dari perspektif korban atau korban suatu. Tugas individu yang dicari 10 artikel, satu aja, satu. Minggu depan tugas Anda adalah syarat Anda mengikuti perkuliahan jurnalistik kelas. Yang nggak buat tugas tersebut silakan tunggu di luar saja, nggak usah ikut kelas. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Minggu depan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.